few moments later. Kami mahasiswa-mahasiswi Universitas Nias Raya dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami dari kelompok 7 membahas materi tentang membangun personal branding di LinkedIn di mata kuliah Manajemen Pemasaran. Kami akan membahas tentang membangun personal branding di LinkedIn. Topik ini adalah topik yang sangat relevan di era digital saat ini. Seperti yang terlihat pada slide, personal branding didefinisikan sebagai proses membangun dan mengelola citra diri yang unik dan bernilai bagi target audiens. Konsep ini menekankan pentingnya membangun identitas yang kuat dan konsisten, baik secara online maupun offline, agar kita dapat menonjol di tengah persaingan dan mencapai tujuan yang kita inginkan. Kotler sebagai seorang pakar marketing terkemuka dalam tulisannya menjelaskan bahwa personal branding melibatkan 3 aspek utama. Pertama, identitas. Di sini kita harus membangun pemahaman yang jelas tentang nilai-nilai, keahlian, dan tujuan profesional kita, siapa kita sebenarnya, apa yang kita yakini, apa keahlian dan kekuatan kita, apa cita-cita kita. Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini merupakan langkah awal yang penting. Dan yang kedua, posisi setelah memahami identitas. Kita perlu menentukan posisi diri yang unik dan bernilai bagi target audiens. Apa yang membedakan kita dari orang lain? Apa keunggulan kompetitif kita? Kita harus mampu menawarkan nilai unik yang dibutuhkan oleh target audiens. Ketiga yaitu komunikasi. Aspek ini sangat penting. Bagaimana kita mengkomunikasikan identitas dan posisi kita kepada dunia luar, kita perlu menyebarkan pesan yang konsisten dan menarik, menggunakan berbagai platform dan media yang tepat untuk menjangkau target audiens kita. Selanjutnya yaitu beberapa kriteria penting dalam personal branding yang perlu diperhatikan, yaitu keautentikan atau authenticity. Ini menekankan pentingnya menampilkan diri kita apa adanya, jangan mencoba menjadi orang lain. Kejujuran dan transparansi adalah kunci. Kedua, integritas atau integrity. Berpegang teguh pada nilai moral dan etika dalam membangun personal branding sangat penting. Konsistensi antara kata-kata dan tindakan kita harus selalu jaga. Selanjutnya adalah konsisten. Terhadap personal branding di LinkedIn sangat penting untuk membangun dan mempertahankan citra profesional. Artinya konsisten terhadap skill yang dimiliki. Kriteria ini membantu membangun kepercayaan dan kredibilitas. Yang keempat, spesialisasi. Dalam personal branding di LinkedIn berarti menonjolkan keahlian dan fokus tertentu dalam profil Anda. Dengan fokus pada spesialisasi, dapat membedakan diri dari yang lain dan menarik perhatian calon pemberi kerja atau klien yang tepat dan untuk menjadi nilai jual yang dapat menunjang personal branding. Yang kelima, kekhasan. Artinya merujuk pada keunikan dan karakteristik pribadi yang membedakan diri dari yang lain dan bidang yang sama, untuk dapat menarik perhatian dan membangun koneksi yang lebih berarti di platform profesional. Yang keenam, relevan. Berarti mampu untuk menyesuaikan brandingnya dengan kebutuhan dan minat audiens untuk dapat meningkatkan visibilitas dan menarik perhatian audiens yang tepat di LinkedIn. Yang ketujuh, visibilitas. Artinya memastikan profil dan konten terlihat oleh audiens dan branding yang sudah dibentuk dapat diingat orang lain. Yang kedelapan, kegigihan. Kegigihan sangat penting dalam membangun personal branding di LinkedIn karena platform ini merupakan salah satu alat utama untuk mempromosikan secara profesional. Selain itu, kegigihan berarti tidak mudah menyerah meskipun hasilnya tidak langsung terlihat. Membangun reputasi dan koneksi yang kuat memerlukan waktu dan usaha. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi kami mengenai kriteria personal branding. Jadi, kriteria personal branding berikutnya yaitu goodwill atau niat baik. Personal branding yang diciptakan atau dibentuk oleh seseorang
akan menghasilkan hasil yang maksimal jika didasarkan pada tujuan dan juga niat yang baik. Berikutnya yaitu performance atau kinerja. Tahap puncak dari proses pembentukan personal branding ini terletak pada bagaimana cara kita meningkatkan kinerja. Karena kinerja ini akan sangat berpengaruh terhadap citra baik dari personal branding yang telah kita ciptakan atau kita buat. Baik, materi kami berikutnya yaitu mengenai LinkedIn sebagai platform personal branding. LinkedIn merupakan platform profesional yang memuat berbagai jenis fitur yang dapat dimanfaatkan oleh penggunanya. Jadi terdapat beberapa manfaat yang bisa kita peroleh ketika kita menggunakan LinkedIn ini. Seperti yang pertama, membangun profil profesional. Yang kedua, membangun jaringan. Yang ketiga, membagikan konten berkarir atau membagikan konten karir. Yang keempat, mencari peluang. Yang kelima, LinkedIn Events. Dan yang terakhir yaitu LinkedIn Learning. Yang setiap poin-poin tersebut memiliki fungsi dan manfaatnya masing-masing. Baik, materi berikutnya itu strategi membangun personal branding di aplikasi platform LinkedIn. Jadi terdapat beberapa cara atau strategi yang bisa kita manfaatkan atau kita gunakan untuk memaksimalkan dalam proses pembentukan personal branding yang akan kita buat. Yang pertama dulu itu membangun profil yang menarik. Yang kedua, membagikan konten yang bernilai. Yang ketiga, berinteraksi dengan jaringan. Dan yang terakhir yaitu memanfaatkan fitur LinkedIn. Jadi itu beberapa strategi yang dapat kita terapkan atau kita gunakan untuk memaksimalkan personal branding yang kita buat. Jadi demikian saja pembahasan materi yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ya Allah. Baik, di sini saya akan membahas tentang strategi SWOT, yang dimana SWOT itu ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang dimana yang pertama itu ada SO. SO ini adalah strategi di mana kekuatan yang dimiliki digunakan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Misalnya, kita memanfaatkan kekuatan pribadi seperti keterampilan yang kuat, pengalaman industri, atau jaringan profesional yang luas untuk memanfaatkan peluang yang ada. Contohnya itu, jika kita memiliki portofolio yang kuat, maka kita dapat menonjolkannya untuk menarik perhatian perekrut atau rekan bisnis melalui LinkedIn. Contoh, Anda bisa membuat profil LinkedIn yang profesional, menarik, dan mencerminkan pengalaman serta keterampilan yang relevan di industri. Maka kita dapat bergabung dengan grup LinkedIn yang relevan atau aktif terlibat dalam diskusi, serta dapat menghubungi profesional yang berpengaruh di industri untuk memperluas jaringan kita. Maka dengan ini akan ada yang namanya peningkatan visibilitas kita dan membuka peluang kerja atau kolaborasi. Nomor 2 ada WO, yang dimana strategi WO ini bertujuan untuk memanfaatkan peluang yang ada sambil memperbaiki kelemahan. Dimana jika kita memiliki kelemahan seperti kurangnya keterampilan teknis atau kurangnya exposure di media sosial, maka kita bisa mengatasinya dengan memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan kita atau dapat memperluas jaringan online kita. Contohnya, kita dapat mungkin bisa terbiasa membuat konten menarik, tetapi dengan mengikuti pelatihan pemasaran digital atau strategi konten, kita dapat mulai menulis artikel atau berbagai wawasan di LinkedIn untuk menarik audiens yang lebih besar. Maka kita dapat juga memanfaatkan strategi iklan berbayar atau memposting yang dioptimalkan untuk meningkatkan visibilitas juga dapat membantu. Yang nomor 3 ada ST, di mana strategi ST ini menggunakan kekuatan untuk mengatasi atau mengurangi ancaman yang mungkin akan kita hadapi. Yang dimana ancaman dalam konteks LinkedIn ini bisa berupa persaingan yang ketat atau algoritma yang terus berubah. Kita dapat menggunakan kekuatan seperti kemampuan berkomunikasi yang baik atau keterampilan dalam membuat konten kreatif untuk mengatasi ancaman ini. Contoh, jika kita ahli dalam membuat video atau podcast, maka kita bisa membuat konten video atau podcast berkualitas yang membedakan kita dengan orang lain. Misalnya dalam membuat konten yang menginspirasi atau edukatif untuk memperkuat personal branding kita, dan kita dapat meningkatkan keterlibatan audiens meskipun persaingan di LinkedIn sangat ketat.
nomor 4 ada WT, yang dimana strategi WT ini bertahan di mana kelemahan diatasi untuk mengurangi ancaman. Jika kita memiliki kelemahan dan kita dapat menghadapi ancaman besar, maka kita itu harus fokus dalam memperbaiki kelemahan dan meminimalkan dampak ancaman. Misalnya dalam kelemahan pengetahuan algoritma LinkedIn bisa membuat profil kita tidak muncul dalam pencarian yang merupakan ancaman bagi visibilitas kita. Contohnya itu kita harus selalu memantau terus perubahan algoritma LinkedIn dan tren baru di media sosial. Jika kita melihat bahwa postingan tidak lagi mendapatkan perhatian yang sama, maka kita bisa beradaptasi dengan membuat jenis konten yang berbeda, mengikuti pelatihan optimasi LinkedIn atau menggunakan tools yang membantu meningkatkan visibilitas kita jika profil kita tidak memenuhi kebutuhan saat ini. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini ada 4, yaitu strengths atau kekuatan, 2 weakness atau kelemahan, 3 opportunities atau peluang, 4 ancaman atau trends. Di mana yang pertama strengths. Strengths ini yaitu platform ini bertujuan untuk membangun penggunaannya, membangun reputasi dan memperluas jaringan profesional. Adapun yang dapat dilakukan oleh LinkedIn profesional itu membangun profil profesional, di mana pengguna dapat membuat profil yang berisi informasi yang pengalaman kerja. Kedua, jaringan dan koneksi, di mana jaringan dan koneksi ini LinkedIn memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan rekan kerja. Ketiga, berbagi pengetahuan, di mana berbagi pengetahuan ini melalui postingan artikel atau diskusi di grup LinkedIn. Kedua, weakness atau kelemahan, di mana persaingan di LinkedIn ini sangat tinggi karena banyak profesional dari berbagai industri menggunakan platform ini untuk membangun jaringan dan reputasi mereka. Faktor-faktor yang membuat persaingan ketat di LinkedIn itu pertama, jumlah pengguna yang tinggi, di mana jumlah pengguna yang tinggi ini dengan jutaan profesional yang aktif di LinkedIn, setiap individu atau perusahaan yang harus bekerja keras. Kedua, kualitas dan relevansi konten, di mana relevansi konten ini untuk mendapatkan perhatian profesional harus secara konsisten. Ketiga, optimasi profil, di mana optimasi profil ini pengguna harus memastikan bahwa profil Anda dioptimalkan dengan baik. Keempat, interaksi aktif, di mana profesional interaksi aktif ini yang ingin menonjol di LinkedIn harus terlibat secara aktif dalam konten. Ketiga, opportunities atau peluang, di mana opportunities atau peluang ini tren konten. Tren konten, video dan post chat semakin populer di LinkedIn dapat membantu Anda menonjol dan menarik audiens. Beberapa alasan mengapa video dan post chat menjadi semakin menonjol di LinkedIn itu yaitu yang pertama, konten lebih menarik, di mana konten yang lebih menarik ini video dan post chat cenderung lebih menarik perhatian dibandingkan dengan konten teks biasa. Kedua, penyampaian informasi yang efektif, di mana melakukan video atau post chat ini Anda dapat menyampaikan ide atau wawasan. Ketiga, meningkatkan keterlibatan audiens, di mana keterlibatan audiens ini algoritma LinkedIn cenderung memprioritaskan konten yang mendapatkan interaksi tinggi. Keempat, trends, di mana ancaman. Keterbatasan fitur LinkedIn mungkin tidak memiliki semua fitur yang Anda butuhkan untuk membangun proses branding yang efektif. Beberapa keterbatasan tersebut antara lain, yang pertama, keterbatasan dalam
kustomisasi profil. Profil ini LinkedIn memberikan template standar untuk profil dan tidak banyak fleksibilitas dalam mendesain tata letak. Kedua, konten terbatas. Di mana konten terbatas ini, platform ini lebih fokus pada konten profesional sehingga membatasi kreativitas dalam berbagai jenis konten. Ketiga, batasan dalam koneksi. Di mana batasan dalam koneksi ini, LinkedIn memiliki batasan jumlah undangan koneksi yang dapat Anda kirimkan.